What is up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Karya dalam segmen Ada Apa Ya? Kalau ada satu acara yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup kita, kenapa justru semakin banyak orang Korea yang merasa stres dan terbebani? Di Korea belakangan ini ada orang yang bertengkar dengan pasangannya karena datang ke pemakaman sebelum menikah. Ada orang yang mengeluh karena harus kasih amplop nikahan semakin mahal. Ada aktor terkenal yang terang-terangan bilang kalau budaya kirim uang nikahan tanpa datang ke acara itu sebenarnya aneh. Dan bahkan tahun lalu ada pasangan yang menjual tiket untuk pernikahan mereka kepada orang asing. Orang luar, di luar keluarga yang mereka nggak kenal ya. Dan ratusan orang membeli tiketnya. Kalau lu denger semua ini sebagai orang Indonesia, mungkin reaksinya cuman, hah kok bisa gitu ya. Tapi justru dari sini kita bisa lihat sesuatu yang sangat menarik, Tems. Karena berita-berita ini sebenarnya bukan cuma tentang pernikahan, which is why I'm wearing this, tapi tentang bagaimana generasi muda Korea sedang nego-nego dengan tradisi dan ekspektasi sosial dan biaya hidup yang semakin mahal, Tems. Dan menurut gue ini adalah salah satu potret paling menarik tentang Korea hari ini. Kalau ngomongin pernikahan di Korea, banyak orang luar biasanya langsung membayangkan hal yang glamour ya. Penuh dengan bunga, foto prewedding yang mahal, gedung pernikahan yang mewah, gaun pengantin yang wadidaw, makeup yang makeup artisnya puluhan juta gitu ya. Dan segala sesuatu yang terlihat sempurna. Tapi di balik itu ada banyak aturan nggak tertulis yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya yaitu jangan datang ke pemakaman sebelum menikah. Aneh ya? Belum lama ini ada postingan di komunitas online Blind menjadi perdebatan besar. Seorang pria yang akan menikah dalam waktu dekat kehilangan sahabatnya secara mendadak. Dia pergi ke pemakaman sahabatnya. Tapi setelah itu dia justru bertengkar dengan tunangannya. Karena tunangannya marah, dia menghadiri pemakaman tersebut. Alasannya, karena ada kepercayaan lama bahwa menghadiri pemakaman sebelum event besar seperti pernikahan bisa membawa kesialan. Pria itu mempertanyakan logikanya. Dia mengatakan bahwa dia bisa menghormati kepercayaan tersebut, tapi nggak harus merasa itu seharusnya dipaksakan kepada orang lain. Dan dari situlah diskusi besar dimulai. Kalau lu bukan orang Korea, mungkin ini terdengar seperti tahayul biasa, tapi akar sejarahnya cukup panjang. Dalam kepercayaan orang Korea yang dipengaruhi tradisi syamanisme, pemakaman dianggap sebagai tempat yang berkaitan dengan energi nggak suci atau roh-roh yang masih berkeliaran. Nah, ngomongin ini nih, gue jadi inget sama mantannya Ahya yang percaya banget dengan energi buruk dan baik. Jadi kalau misalnya ada restoran dekat-dekat rumah sakit, dia nggak mau pergi. Kalau ke restoran dekat tempat pijit, itu nggak mau juga. Karena tempat pijit ataupun rumah sakit itu mengeluarkan energi yang tidak baik. Anyways, back to orang Korea. Dulu ada kebiasaan menaburkan garam setelah pulang dari pemakaman. Sayang, kamu baru pulang dari ngelayat kan? Nah, kalau tradisi Korea, sayang, harus ditaburin garam kayak gini, sayang. Wow, orangnya apa rumahnya? Ya kamunya lah, kan kamunya ya datang dari ngelayat. Ada juga yang mencuci tangan untuk melakukan ritual tertentu sebelum masuk rumah. Tujuannya untuk menghilangkan pengaruh buruk yang mungkin ikut terbawa. Menariknya, beberapa peneliti juga menyebut bahwa mungkin ada alasan yang lebih praktis. Di masa lalu sebelum ilmu kesehatan modern berkembang seperti sekarang ya, orang sering jatuh sakit setelah menghadiri kerumunan besar seperti pemakaman. Karena mereka belum memahami penyebaran penyakit, sakit tersebut sering dikaitkan dengan orang yang meninggal. Lama-kelamaan muncullah keyakinan bahwa pemakaman membawa kesialan. Dan ini bukan cuma berlaku untuk pernikahan. Secara tradisional, ibu yang baru melahirkan juga dianjurkan menghindari pemakaman. Ada periode yang disebut samchiril. Ini artinya 3 kali 7 hari atau 21 hari setelah melahirkan. Periode ini dianggap sangat penting bagi pemulihan kesehatan ibu. Jadi berbagai hal yang dianggap membawa energi buruk biasanya dihindari. Walaupun banyak praktek tersebut gak ada bukti ilmiah yang kuat, tradisinya masih bertahan sampai sekarang juga. Dan yang menarik lagi, Tems, banyak ahli sebenarnya gak percaya bahwa mayoritas orang Korea benar-benar yakin pemakaman akan membawa bencana. Menurut mereka, fenomena ini lebih mirip cara manusia menghadapi ketidakpastian. Ketika seseorang sedang mendekati momen besar dalam hidupnya, pernikahan, kelahiran anak, atau peristiwa penting ya yang lainnya ya, orang cenderung ingin menghilangkan resiko sekecil apapun itu. Walaupun resiko itu mungkin gak rasional juga. So, menurut gue ini bukan sesuatu yang unik Korea. Di Indonesia juga ada banyak pantangan menjelang pernikahan ya pastinya. Bedanya hanya bentuknya saja atau mungkin beda server gitu ya. Next, gue juga mau bahas tekanan baru yang sedang muncul yaitu
uang. Dan ini mungkin menjadi lebih relevan untuk generasi muda Korea hari ini. Di Korea ada budaya memberikan uang ucapan selamat ketika menghadiri pernikahan. Kalau bahasa Korea kita panggilnya 축의금 atau 축의금 ya. Kurang lebih mirip dengan angpau lah ya di Indonesia. Nah, selama bertahun-tahun angka yang dianggap standar adalah 50.000 won. Kalau dikonversikan sekitar 590.000 rupiah kali ya. Tapi ternyata standar itu sekarang mulai berubah. Data dari Nonghyopbank, Nonghyop은행 yang menganalisis jutaan transaksi antara tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan bahwa proporsi amplop 50.000 won terus menurun. Sementara amplop 100.000 won terus naik. Dan bahkan survei terhadap pekerja kantoran kasih lihat bahwa mayoritas responden menganggap 100.000 won sebagai jumlah yang lebih pantas untuk rekan kerja yang nggak terlalu dekat juga. Which means standar sosialnya sedang bergeser. Yang dulu dianggapnya cukup, sekarang mulai dianggap kurang. Dan alasan dibaliknya sebenarnya cukup sederhana, Tems. Which is inflation, inflasi. Harga makanan naik, biaya gedung naik, biaya pernikahan naik, semuanya naik. Kalau biaya satu tamu yang makan di pesta pernikahan semakin mahal, muncul tekanan sosial bahwa tamu juga seharusnya memberikan lebih banyak uang. Walaupun gak ada aturan resmi, ya tapi semua orang tahu ekspektasinya ada gitu ya. Menurut gue ini salah satu hal yang sering membuat orang asing kaget ketika tinggal di Korea. Karena banyak hubungan sosial di Korea, ada elemen timbal balik yang cukup kuat. Kalau hari ini gue datang ke nikahan lu dan kasih sejumlah uang, suatu hari nanti ketika gue menikah, secara sosial nih ya, ada ekspektasi bahwa hubungan itu akan dibales. Bukan dalam arti transaksi bisnis ya, tapi ada sistem timbal balik yang cukup mengakar. Dan ketika biaya hidup naik, beban psikologisnya ikut naik juga. Ada salah satu aktor terkenal di Korea, Lee Seo-jin, yang juga memberikan opini kontroversial terhadap budaya wedding di Korea. Dalam sebuah siaran YouTube, ada penonton yang bertanya, seorang teman yang udah 7 tahun nggak kontek-kontekan tiba-tiba kirim undangan nikah lewat katok, which is like WA-nya Korea lah ya. Harus nggak gue datang? Harus nggak gue kirim uang? Atau abaikan aja? Nah, di sini jawaban Lee Seo-jin cukup tegas. Kalau 7 tahun nggak pernah kontak, menurut dia setidaknya undangan itu diberikan secara langsung, in person ya, personally, bukan sekedar dikirim lewat katok gitu ya. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak mengirim uang ucapan selamat jika tidak datang ke pernikahan tersebut. Kalau menurut dia, uang itu seharusnya menjadi bagian dari kehadiran, bagian dari ucapan selamat yang diberikan secara langsung. Kalau nggak datang dan hanya transfer uang, apa makna ucapan selamatnya? Komentarnya langsung dijadiin diskusi ya warga Korea, karena ini menyentuh sesuatu yang selama ini banyak orang rasain tetapi jarang diucapin. Dan pertanyaannya adalah, apakah budaya amplop nikahan masih tentang merayakan pernikahannya atau perlahan-lahan berubah menjadi kewajiban sosial? Dan of course, nggak semua orang setuju dengan Lee Seo-jin. Tapi fakta bahwa diskusi ini bisa viral kasih lihat kepada kita bahwa ada cukup banyak orang yang sedang mempertanyakan aturan-aturan lama seperti ini. Nah, terlepas dari budaya wedding Korea biasanya, gue pengen bawa satu kisah wedding menarik lagi. Suatu cerita di mana satu orang ini mencoba membuat alternatif terhadap budaya pernikahan tradisional. September 2025, sebuah poster warna pink mulai beredar di internet Korea. Isinya pernikahan biasa. Tapi siapapun boleh datang, asalkan membeli tiket. Dan banyak orang kira ini adalah suatu show. Ada yang kira ini acara klub malam, ada yang kira pengantinnya seorang DJ. Ternyata semuanya salah. Ini benar-benar pernikahan sungguhan. Pengantin sungguhan dan ratusan tamu yang sama sekali nggak mengenal mereka. Sang pengantin pria, Cho Gyu-gon, mengatakan bahwa ide ini muncul karena dia frustasi dengan budaya pernikahan Korea. Menurut dia, terlalu banyak ritual sosial yang terasa kosong. Termasuk kebiasaan mengumpulkan orang hanya untuk membagikan undangan secara langsung. Dan bagi dia, pernikahan cuma membutuhkan 2 hal. 2 orang dan perayaan. Sisanya bisa dinegosiasikan. Tiket dijual dengan harga yang mirip nominal amplop nikahan. Ada 50 ribuan, 100 ribuan, 150 ribuan ya. Dan sekitar 500 orang membeli tiket tersebut. Wow, itu kayaknya bakal break even ya dengan harga wedding venue-nya. So yang terjadi kemudian lebih mirip festival daripada pernikahan tradisional. Ada DJ, ada games, ada orang berpakaian katak. Jadi kayak semacam cosplay ya. Ada yang pakaian seperti biksu Buddha ya. Ada pembaca saju atau ramalan tradisional Korea. Dan suasananya jadi jauh dari formal. Bahkan ada yang bilang kalau dia tahu konsepnya seperti ini sebelumnya, mungkin dia juga akan menikah dengan cara yang sama. Tapi ada juga yang kritik. Menurut beberapa pengunjung, acara tersebut terasa lebih seperti komersialisasi daripada perayaan pernikahan.
karena menjual tiket ya. Mereka merasa nggak jelas apakah mereka sedang menghadiri pesta pernikahan atau sebuah event berbayar. Dan disinilah perdebatan muncul lagi. Karena kalau dipikir-pikir, 4 berita ini sebenarnya sedang membicarakan hal yang sama. Pertarungan antara tradisi dan perubahan. Di satu sisi masih ada orang yang menghindari pemakaman sebelum menikah karena kepercayaan turun-temurun. Di sisi lain ada pasangan yang menjadikan pernikahan seperti festival terbuka. Di satu sisi ada budaya amplop yang semakin mahal. And another, ada orang yang mulai mempertanyakan apakah sistem itu masih masuk akal. Menurut gue, melihat bagaimana masyarakat Korea sedang mencoba cari definisi baru tentang pernikahan itu very interesting. Apakah pernikahan adalah ritual keluarga, kewajiban sosial, ajang menjaga relasi, atau sekedar perayaan dua orang yang saling mencintai? It can be all of the above, tapi mungkin untuk beberapa orang jawabannya nggak sesimpel itu ya. Dari berita-berita yang gue bawain, ini nunjukin kalau sebenarnya yang sedang diperdebatkan bukan cuma soal amplop, bukan cuma soal pemakaman, bukan soal tiket masuk pernikahan, tapi di tengah biaya hidup yang naik, hubungan sosial yang berubah, dan generasi muda yang semakin individualis, tradisi mana yang masih layak dipertahankan? Dan tradisi mana yang perlu diubah? Kalau menurut lu pada gimana? Kalau suatu hari ada temen yang sudah 7 tahun gak pernah hubungin lo, tiba-tiba kirim undangan nikah, apakah lu akan datang atau tidak? Dan kalau nggak datang, apakah tetap kirim amplop atau enggak? Kalau lu menikah nanti, apakah lu bakal milih pernikahan tradisional seperti yang biasa kita kenal, atau justru konsep terbuka seperti pasangan Korea yang mengundang orang asing ke pernikahannya? Let me know what you guys think in the comment down below. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita dan berita dari Korea yang dibawakan Abang Korea. See you next time in segmen Ada Apa Ya? Annyeong. Apa?